Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya bertemu dengan Pak Haji, diajak di suatu yayasan. Saya termotivasi oleh Pak Haji dengan keikhlasannya, maka dari itu saya juga ingin istilahnya melanjutkan kinerja. Jam 8 pagi saya sudah ada di tempat Pak Haji beraktivitas. Nah, sambil menunggu Pak Haji yang sedang rapat, saya menyempatkan diri untuk berjalan-jalan, berkeliling di komplek sekolah itu. Nah, saya mengamati ada beberapa anak nih yang kelihatannya sedang memindahkan benih tanaman untuk hidroponik kelihatannya. Mulai dari rock wall, kemudian ke proses pembesaran, dan kelihatannya lahannya cukup luas nih untuk berlatih hidroponik. Ada lahan kosong yang sengaja untuk dijadikan tempat untuk hidroponik. Nah, sekitar 100 meter dari lahan hidroponik, saya melihat ada sekitar 10 kolam ikan. Kelihatannya budidaya ikan lele ini. Terus saya juga melihat ada beberapa anak yang sedang memberi makan entok nih kelihatannya. Nah, kemudian di bagian pojok pinggir tembok kompleks sekolah ini, saya juga melihat ada beberapa anak yang sedang memberi makan kambing. Kelihatannya rumput juga diambil dari sekitar sana. Selain hidroponik, terlihat juga pembesaran bibit tanaman secara organik, di mana pupuknya diambil dari kotoran kambing tadi. Saya menduga ini bagian dari kegiatan sehari-hari di sini, karena saya melihat anak ini seperti tahu apa tugasnya. Oke, Pak Haji sudah selesai kelihatannya. Ayo kita temui beliau. Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Saya dapat informasi dari Mang Udin dan Mas Nah nih, makanya saya datang ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadam Yusuf. Saya pengelola Sekolah Alam Tunas Mulia. Silahkan duduk, Pak. Ini sekolah apa Pak ya? Ya, ini Sekolah Alam Tunas Mulia, sekolah untuk anak-anak pemulung di Bantar Gebang, dan dulu Mas Nah juga sekolah di sini. Bagaimana awal mula sekolah alam nih Pak Nadam? Jadi dimulai dari tahun 2004. Waktu itu saya mengajar anak-anak pemulung di bedeng-bedeng sampah. Saya melihat banyak anak-anak yang tidak sekolah, banyak anak-anak putus sekolah. Akhirnya di tahun 2006 saya dan kawan-kawan mendirikan Sekolah Alam Tunas Mulia ini. Dan kemudian dari tahun 2006 sampai 2008 saya mengontrak tanah untuk bikin sekolah alam. Akhirnya pada tahun 2008 mendapat wakaf tanah di sini nih, di Sekolah Alam Tunas Mulia yang sekarang ini. Anak-anak yang tergabung di sekolah alam ini dari mana saja Pak? Ya, jadi anak-anak yang tergabung di Sekolah Alam Tunas Mulia ini ada sekitar 300 anak. Itu kira-kira 60% itu pemulung. Kemudian ya 30%-an itu warga asli Sumur Batu, dan sekitar 10% itu warga luar ya yang datang ke sekolah alam, dan sebagian ada yang nginep di sekolah alam. Pola pendidikan di sini seperti apa Pak? Ya, sekolah alam ini menerapkan pendidikan sekolah berbasis alam dan lingkungan. Di samping itu kita juga mengikuti program paket atau dalam perizinannya itu PKBM. Ya, yang meliputi beberapa aktivitas ya, ada pelajaran di dalam kelas, ada pelajaran di luar kelas, ada program keterampilan, dan juga kita tahun ini membuka program tahfiz Al-Quran. Nah, di samping anak-anak belajar tahfiz, anak-anak juga belajar ilmu umum, yaitu melalui program paket atau PKBM, dan juga praktek atau lab skill. Nah, apa ada anak didik di sini yang melanjutkan sekolah ke tempat lain Pak?
Ya, biasanya ada beberapa anak yang mempunyai kemampuan lebih atau memiliki bakat atau nilai akademis yang bagus. Mereka kalau bersedia kita sekolahkan di luar ya. Beberapa tahun yang lalu kita mengirim ke pondok pesantren di Bandung dan sudah lulus. Ada juga yang sampai kita kuliahkan dan udah ada beberapa yang lulus kuliah. Pada saat mengawali kegiatan ini Pak Nadam, apa saja hambatannya? Hambatan yang utama atau yang pertama kami alami itu adalah mengenai orang tua pemulung ya, karena mereka anak-anak itu dilibatin dalam kegiatan mulung sehingga waktu mereka untuk sekolah itu terbatas sekali. Itulah ya hambatan yang pertama. Kita harus meyakinkan ke orang tua bagaimana anak itu pendidikan itu penting buat anak mereka. Mudah nggak kira-kira itu Pak? Ya gimana ya, pokoknya ya dibilang mudah ya enggak, dibilang enggak ya mudah sebetulnya sih, karena kita harus sering apa istilahnya ya meyakinkan orang tua bagaimana pentingnya pendidikan, karena ini kan jangka panjang pendidikan ya, tidak bisa langsung dilihat hari ini langsung kelihatan itu. Makanya kita pendekatan pada orang tua bagaimana anak itu membutuhkan pendidikan untuk masa depan mereka seperti itu. Oke, nah terus kiatnya apa waktu itu Pak? Ya, yang pertama saya dan teman-teman itu sering kunjungan ke rumah orang tua mereka atau bedeng mereka ya, istilahnya visit lah. Kita visit ke bedeng-bedeng mereka, kita komunikasi dengan orang tua, pentingnya pendidikan. Yang kedua juga kita sering melibatkan mereka dalam beberapa kegiatan ya, misalnya kegiatan tentang pengobatan gratis atau bantuan sembako atau kegiatan pengajian. Kita sering libatkan mereka sehingga kita edukasi mereka bahwa pendidikan itu penting bagi anak mereka. Pembagian nasi Jumat Berkah dari Hikmah Peduli tanggal 25 Desember 2020. Hambatan kedua itu masalah pendanaan atau biaya, karena anak-anak di sini tuh semuanya gratis, tidak ada yang dipungut biaya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ya, alhamdulillah ada donatur-donatur yang membantu kami. Kemudian hambatan yang ketiga adalah mengenai relawan ya, karena pada waktu awal kita mendirikan sekolah itu muridnya beragam. Jadi dari awal murid kita 55 anak itu dari kelas 1 SD sampai kelas 1 SMP kan, sehingga akhirnya kita kan agak kesulitan tuh memisahkan kelas-kelasnya, dan waktu itu relawan masih sedikit. Jadi lumayan repot juga Pak Nadam ya? Iya, agak lumayan repot ini. Nah kalau sekarang tantangannya apa Pak? Ya, kalau sekarang itu karena sudah banyak relawan, kita tentunya adalah bagaimana meningkatkan kualitas relawan. Apa Pak yang dilakukan? Ya, yang dilakukan oleh kami di sini satu itu kita mengadakan pelatihan-pelatihan pada para relawan ya, atau upgrading mengenai pendidikan atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang kedua, kita sering bekerja sama dengan mahasiswa, dengan kampus untuk membantu kami di bidang-bidang yang kita tidak kuasai atau di ilmu-ilmu yang baru seperti itu. Ya, tantangan kedua, alhamdulillah ya anak-anak sudah meningkat kesadaran tentang pendidikan sehingga mereka banyak yang pengen melanjutkan sekolah bahkan sampai kuliah. Nah, inilah yang harus kita akomodir tantangan yang ini seperti itu. Sebenarnya latar pendidikan Pak Nadam berkaitan nggak dengan pembinaan anak-anak ini?
Ya, sebetulnya kalau dari saya bukan lulusan dari pendidikan ya artinya, dan saya lulusan dari Fakultas Peternakan Unsur di Purwokerto. Sekolah saya dari SD di kampung saya di Cilacap, kemudian SMP juga masih di kampung saya di daerah Cilacap juga, kemudian SMA saya ke Banyumas, seperti itu. Sebenarnya motivasi Pak Nadam terjun ke dunia pendidikan anak-anak pemulung ini apa, Pak? Ya, kalau dimulai dari awal sebenarnya saya setelah lulus kuliah saya bekerja di daerah dekat kampus saya ya di Purwokerto di Cilacap. Sempat berwirausaha juga. Kemudian saya hijrah ke Bekasi. Di sini juga sempat bekerja, kemudian berwirausaha. Nah, dari itu kemudian saya berkenalan dengan komunitas pemulung. Nah, dari situlah kemudian saya melihat banyak anak-anak pemulung yang tidak sekolah ya, banyak anak pemulung yang putus sekolah kan. Nah, itu saya merasa kasihan lah. Ya, itu saya merasa kasihan lah. Ya. Akhirnya kita berpikir, saya dan teman-teman berpikir bagaimana masa depan mereka kalau mereka tidak sekolah. Nah, dari situ kemudian saya berdiskusi dengan istri, dengan beberapa teman untuk mendirikan sebuah sekolah yang sederhana lah pada waktu itu. Akhirnya kita bikin sekolah namanya Sekolah Alam Tunas Mulia. Dan istri mendukung sekali, dan kebetulan istri seorang guru, dan bahkan istri itu membantu di awal-awal sekolah untuk menjadi relawan untuk mengajar di Sekolah Alam Tunas Mulia ini. Kemudian apa harapan Pak Nadam sebenarnya? Ya, harapan kami di sini ya sebagai pengelola pendidikan, kami berharap anak-anak nanti bisa mandiri sehingga anak-anak tidak menjadi beban bagi masyarakat dan bagi orang tua mereka. Nah, yang kedua tentunya kami berharap agar yayasan ini tetap bisa berjalan. Nah, yang ketiga, karena memang anak-anak ini di sini tidak ada yang dipungut biaya, ada gratis. Ya, tentunya kalau ada saudara-saudara yang mau membantu untuk biaya pendidikan mereka, kami sangat terima kasih sekali. Nadam Subekti, begitu nama aslinya. Orang-orang di lingkungannya, di sekitar sekolah anak-anak pemulung sampah, biasa memanggil akrab dengan sebutan Pak Haji. Nadam Subekti, seorang sarjana peternakan dari Fakultas Peternakan Universitas Sudirman Purwokerto, mengabdikan dirinya demi pendidikan dan demi masa depan anak-anak pemulung sampah. Rasa kasihan saat melihat begitu banyak anak-anak pemulung sampah yang tidak sekolah menjadi motivasi utamanya. Harapannya tidak muluk-muluk. Harapannya agar anak-anak itu tidak menjadi beban orang tua dan tidak menjadi beban masyarakat di kemudian hari. Fakultas Peternakan Universitas Sudirman Purwokerto dan sivitas akademikanya patut bangga mempunyai alumni seorang Haji Nadam Subekti. Nah, bagaimana menurut Anda? Jangan lupa silahkan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah melihat realita kehidupan dalam bentuk video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya, video-video yang bersifat inspiratif. Stay tune di channel Semangat Indonesiaku.